Oke, saya lanjutkan tentang materi HTML1. Saya pisah supaya tidak terlalu besar yang nanti Anda download videonya atau Anda lihat videonya nanti ya. Nah, untuk HTML1 ini bukan versinya ya, HTML versi 1 enggak. Ini kita pertemuan pertama tentang HTML yang pertama. HTML versi yang kita gunakan adalah HTML5. HTML yang masih terakhir ya, belum ada pengembangan lagi. Oke. Nah, untuk HTML5 struktur HTML-nya seperti ini. Di mana nanti kita kenal ada yang namanya tag. Tag itu apa? Tag itu adalah sebuah kalimat yang diawali dengan apa nih? Kurang dari ya. Kemudian dengan tanda lebih dari. Nah, ini adalah satu tag. Tag itu punya pembuka dan penutup. Maksudnya, ini adalah tag HTML. Loh, ini apanya, Bu? Nah, nanti saya terangkan sebentar ya. Nah, ini tag HTML. Ini punya pembuka, penutupnya seperti ini. Ada garis miringnya. Jadi tag HTML pembuka dan tag HTML penutup. Kalau head ini adalah tag HTML head gitu ya. Sorry, tag head pembuka dan tag head penutup. Oke. Nah, kok ini meta kok tidak ada penutupnya, Bu? Nah, jadi tidak semua tag itu ada pembuka dan penutup. Contohnya adalah tag meta ini. Oke. Tag meta ini biasanya satu tag gitu ya, tidak ada pembuka dan penutupnya. Untuk title juga sama, title sama seperti head dan HTML maksud saya, ada pembuka dan penutup. Body pun juga begitu, ada pembuka dan penutup. Sedangkan doc type ini adalah tipe dokumen Anda. Tipenya apa? Ada yang lebih lengkap, HTML5 dan bla 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 gitu ya, itu bisa. Sedangkan yang warna merah, ini dalam tag HTML ini namanya atribut. Meta punya atribut namanya charset. Meta juga punya atribut namanya name content. Meta juga punya atribut namanya HTTP equivalent gitu ya, equiv dan konten. Oke, sedangkan yang warna biru ini adalah value atau nilainya. Atributnya apa, nilainya apa, gitu ya. Mungkin length sama dengan ID ya, berarti mungkin language ini ya sama dengan Indonesia bisa. Cuman defaultnya adalah English. Kemudian ini contohnya. Sebenarnya kalau Anda membuat HTML sederhana, bentar ya saya cari dulu. Oke, saya ensure dulu. Nah, kalau Anda mau membuat HTML sederhana bisa menggunakan Notepad bawaan dari Windows atau Notepad++ gitu ya. Atau apapun lah gitu. Itu namanya text editor, Notepad, Notepad++, atau yang kemarin saya berikan ada yang namanya Visual Code ini. Ini juga text editor. Ada lagi namanya Sublime, Dreamweaver. Ya, kalau Dreamweaver itu bawaannya Adobe sekarang. Oke ya. Itu text editor. Nah, untuk Anda misalnya saya ingin membuat web pakai Notepad, ya sama Anda wajib mengetikkan tag-tag pembuka. Nah, ini strukturnya sebenarnya. Saya perbesar dulu ya. Format, font, biar kelihatan. Nah, huruf besar kecil, saya sarankan huruf kecil aja, nggak apa-apa. Seperti ini. Default struktur HTML itu tidak harus lengkap seperti tadi pakai doctype gitu ya. Sebenarnya defaultnya pakai HTML, kemudian ada yang namanya tag head seperti ini. Oke, tag head, tag body, penutup HTML. Nah, seperti ini aja sudah dikatakan struktur HTML. Nah, pembedanya biasanya agak sedikit saya masukkan. Ouch. Ya, saya kasih tab saja. Nah, ini biar tahu, oh ternyata head dan body itu sebenarnya sejajar. Cuman mereka berdua dia itu masuk dalam tag HTML. Ini sebenarnya sudah jadi HTML ini.
Contohnya saya kasih tulisan selamat datang gitu ya. Nih, saya simpan. Cuman simpannya khusus. Anda bisa save atau save as, silahkan. Nah, ini saya masukkan di folder web design gitu ya. Misalnya saya masukkan folder kelas. Ini saya kasih nama, tak kasih nama coba 1.html. Ekstensinya wajib pakai HTML. Nah, jangan langsung save dulu ya, hati-hati, jangan langsung save. Mengapa? Karena kalau Anda langsung save, nanti jadinya coba 1.html.txt. Kenapa? Nah, save as type-nya belum Anda ganti. Anda ganti menjadi all file saja. Oke ya, saya klik save. Loh Bu, saya pakai punya saya enggak usah tuh, bisanya langsung HTML. Ya kalau mungkin sistem operasinya terbaru mungkin masih bisa ya, tapi kalau ini ya lebih baik saya hindarkan, siapa tahu ada teman-teman Anda yang masih menggunakan sistem operasi yang jadul, jadinya notepad-nya waktu tidak all file seperti ini jadinya seperti itu. Coba 1.html.txt. Oke ya. Oke, saya save. Kemudian saya lihat foldernya sudah ada. Anda lihat karena ekstensinya HTML oleh ini browser ya, browser default saya menggunakan Chrome, dia dianggap sebagai miliknya, milik yang bisa dibuka oleh browser. Cukup banyak untuk browser. Di sini bawaan dari Windows pakai Microsoft Edge gitu ya, ada pakai Google Chrome. Nah itu namanya browser. Oke, Opera, Firefox dan teman-teman. Oke, saya double klik saja. Anda lihat, ini saya sudah membuat file HTML sederhana. Jadi sebenarnya pakai notepad pun bisa gitu ya. Cuman nanti seperti yang kemarin saya berikan, cuman nanti ke depannya kita ngodingnya agak sedikit cepat. Jadi kita tidak manual gini seperti ini. Nah, makanya kita pakai bantuan yang namanya text editor, editor namanya Visual Code. Saya aktifkan. Nah, ini adalah Visual Code Anda. Ini kebetulan bekasnya sebelumnya, kerjaan sebelumnya saya perbesar saja. Nih. Oke ya. Nah, kalau saya ingin mau mengaktifkan tempat kerja saya bagaimana? Nah, Anda bisa ke File, kemudian Anda pilih Open Folder, atau pakai shortcut seperti ini, Ctrl K, Ctrl O gitu ya, atau Open Folder seperti ini. Kemudian Anda arahkan ke folder kerja Anda tadi. Oke ya, ngajar di web design kelas. Oke, kalau sudah select folder. Nih. Oke, coba satu tadi sudah ada. Kalau Anda klik, sudah tampil. Kalau saya ingin membuat HTML pakai punyanya Visual Studio, bagaimana? Visual Studio Code bagaimana? Nah, Anda bisa di sini ada pilihan kelas ya. Bu, punya saya tidak ada. Biasanya mungkin Anda masih aktif. Nah, hati-hati. Ini adalah menunya dari Visual Code. Bu, kok nggak ada pilihan anunya? Nah, ini perhatikan. Anda wajib di Explorer-nya. Anda klik aja. Oke. Kalau sudah, salah folder ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah cara membuatnya, membuat folder baru, Anda bisa klik New Folder. Jadi ada folder di dalam folder. Kemudian refresh, kemudian ini adalah collapse, memperdalam isi folder atau tidak. Nah, kalau ingin membuat file baru, Anda bisa klik New File. Nah, kalau Anda bermain-main dengan Visual Code, waktu Anda membuat file, jangan lupa langsung ekstensinya. Oleh Visual Code nanti lambangnya akan berubah seperti ini. Kalau dia tahu dia punyanya HTML. Kalau udah Anda enter. Nah, dengan Visual Code, kita bisa mempersingkat cara pengetikan kita dengan kode-kode yang sudah disediakan oleh Visual Code. Contoh, saya ingin membuat tag struktural seperti ini ya. Nah, Anda bisa pakai tanda seru. Nih. Anda tunggu sampai aktif.
Kalau sudah Anda pilih aja tanda seru yang pertama, Anda klik selesai. Nah, saya tuliskan selamat datangnya di sini. Nah, ini adalah pilihan. Nggak apa-apa, kita masukkan saja. Oke, saya simpan. Kemudian kalau mau Anda coba, Anda tampilkan, Anda lihat foldernya, Anda tinggal double klik. Hasilnya sama. Oke ya. Lalu itu ada birunya Bu, itu saya blok ya. Oke. Nih. Jadi terserah Anda mau pakai notepad, ya akhirnya manual gitu ya, Anda ngetikkan satu-satu strukturnya. Tapi kalau Anda pakai visual code, Anda bisa pakai tanda seru. Oke. Kalau ada pertanyaan atau bingung awal-awalnya, ya saya harapkan Anda bisa mengulangi video ini. Nah, ada lagi yang namanya atribut tag body. Maksudnya, body berarti ya, ini tag body ini yang ini. Ternyata atributnya banyak. Yang tadi sudah saya bilang, sebuah tag itu punya atribut. Untuk atribut body cukup banyak seperti ini. Mau Anda coba satu ya silakan. Gitu ya. Saya coba beberapa yang sering dipakai saja. Contoh kita pakai BG color. Nah, Anda tinggal masukkan. Nah, saya perbesar ya. Nih. Anda masukkan saja di dalam tag body. Taunya di dalam bagaimana, Bu? Anda lihat ini kursor kedip-kedip. Saya letakkan di dalamnya tag gitu ya. Maksudnya ya tidak di sini, ini di luar tag. Kalau di dalam tag seperti ini. Contoh, saya pakai tadi ada yang namanya BG color. Nah, ini sudah bantuan. Gitu ya. Anda tinggal enter gitu seperti ini. Belum selesai kan ya? Bentar. Oke. Saya ulangi lagi, ada sedikit gangguan tadi ya. Oke, saya kasih BG color. Nih, Anda lihat. Nah, sudah siap-siap untuk mengisi nilainya. BG Color tuh gunanya untuk apa? Nah, kita lihat aja PowerPoint-nya tadi gini ya. BG Color ternyata warna background dokumen. Jadi, saya ingin nanti background-nya berubah. Untuk warna background cukup banyak. Bisa menggunakan kata-kata, misalnya red seperti ini. Gitu ya. Kemudian atau menggunakan hexadesimal. Ini contohnya yang red dulu ya. Control Shift, Control S. Taunya kok Control S buat apa, Bu? Untuk menyimpan. Atau di sini bisa Anda pakai nih. File save silahkan atau Control S. Taunya belum disimpan atau enggak? Taunya dari mana? Nih, kecil-kecil menyakitkan nih. Tanda bulat nih atau di sini sudah ada tandanya. Berarti ada dokumen atau yang ada pekerjaan yang belum disimpan. Oke ya. Nih. Saya simpan Control S. Oke, saya refresh. Tadi kalau nggak salah coba 2 yang saya buat. Gitu ya, saya refresh. Jadi warna merah. Ini untuk BG color. Oke ya, sebentar. Untuk warna lain, bagaimana? Untuk warna lain, Anda bisa lihat. Oke ya, untuk warna lain Anda bisa lihat di kamusnya. Orang kalau mau mendesain website dan sebagainya, kita punya kamus secara internasional. Ini yang cukup lengkap gitu ya. Anda tuliskan aja W3 school pakai S ya. Kalau enggak pakai S, takutnya nanti ke halaman yang lain. Ini pakai S. Oke. Ini anggap saja kitab sucinya web ya. Nih. Cari aja yang namanya color. Color. Cukup banyak yang ditawarkan. Nah, Anda bisa pakai CSS color. Oh, nanti kita kalau main CSS bisa pakai ini. Pakai HTML color picker aja, nggak apa-apa. Nah, ini dibuka. Ini contohnya. Anda bisa pakai tulisan red atau pakai hexadesimal. Maksudnya gimana? Kalau hexadesimal itu hexanya seperti ini ya. Saya copy saja, Ctrl C. Kemudian saya masukkan ke dalam coding kita. Nah, saya gantikan hexadesimal Ctrl F. Ctrl V, sorry. Saya simpan Ctrl S. Nah, kemudian saya refresh. Dokumen coba 2 ini saya refresh.
Tidak terjadi apa-apa karena apa? Sama-sama warna merahnya. Oke ya. Atau yang merah kehitaman dan sebagainya ini heksadesimalnya. Mungkin yang ini ya. Saya copy paste aja. Ctrl C. Kemudian saya ganti heksadesimalnya. Ini biasanya yang dipakai memang yang heksadesimal ya. Sering dipakai heksadesimal. Jarang orang pakai red gitu ya. Jarang. Oke. Kok ini yang ini saya refresh. Oke. Nah, Anda lihat sudah berubah sesuai dengan kode heksadesimal. Oke. Untuk penamaan warna Anda bisa cari di color names. Ini adalah penamaan warna. Nah, ini cukup banyak juga menggunakan tulisan ya, maksudnya tidak menggunakan kode heksadesimal. Cukup banyak yang bisa didapat dari sini. Nih. Kalau mau ngafalin satu-satu ya silakan. Kalau saya sih tidak mau, selama ada kitab sucinya nih kita tinggal pakai saja. Oke ya, ini tentang warna. Oke, selanjutnya gimana kalau background Bu? Background apa bedanya BG color sama background? Kalau background ini adalah file gambar yang dijadikan sebagai background. Sedangkan kalau BG color ya satu warna saja. Oke, sekarang saya coba pakai menggunakan background. Nih. Nah, supaya backgroundnya kita nanti nyambung gitu ya, maksudnya larinya tidak kemana-mana dari satu tempat kerja ini. Nah, saya sarankan Anda membuat folder atau di sini silahkan membuat folder, tak kasih nama gambar gitu ya. Oke. Nah, di folder gambar ini nanti maksudnya adalah isinya gambar-gambar yang nanti mau kita pakai. Anda bisa pakai Windows Explorer atau apapun. Contoh saya punya gambar mana ya? Seperti ini. Atau yang gedung ini. Oke, saya Ctrl C. Saya kopas bisa di sini. Paste. Oh, sorry. Kopasnya di folder. Oke, gambar saya paste di sini. Kalau penamaan terlalu panjang bagaimana? Saya sarankan untuk disingkat. Misalnya gedung gitu aja ya. Gedung. Oke. Nah, cara manggilnya, filenya bisa Anda hilangkan value-nya dulu atau nilainya. Waktu saya ini seperti ini. Nah, sudah ada bantuan. Anda tinggal cari di folder gambar. Nah, sudah ada bantuan seperti ini. Contoh saya pakai banner. Oke ya, saya simpan. Kemudian saya refresh. Coba duanya. Klik. Saya refresh. Nih. Loh, kok jadinya banyak, Bu? Iya, perhatikan. Gambar saya ini pikselnya kecil. Piksel kecil, jadinya dia akan berulang. Loh Bu, kok masih pengen satu di tengah dan sebagainya? Caranya bagaimana? Anda bisa ada dua cara. Yang pertama menggunakan CSS. Yang kedua menggunakan Photoshop. Maksudnya gimana? Jadi ini Anda bisa perbesar. Saya takutnya sih pecah sih ya kalau diperbesar. Atau belakangnya ada apa background warna satu warna gitu. Kemudian Anda letakkan pakai Photoshop gitu. Foto ini Anda letakkan pas di tengah. Yang wajib Anda perhatikan adalah hati-hati adalah klien Anda ini biasanya menggunakan resolusi berapa nih untuk websitenya atau tampilannya untuk monitoring. Nah, ini yang dikatakan dengan UI-nya ya, hubungan peralatan dengan program Anda. Kalau di komputer saya di sini menggunakan pikselnya nih 1920 kali 1080 gitu ya. Terus bagaimana Bu caranya supaya backgroundnya nanti dia ngikutin? Jadi kalau kliennya pakai 800-600 atau yang 1080 gitu ya, bagaimana caranya? Nah, nanti kita ke CSS. Belum, sabar aja. Nah, HTML dasarnya memang kelemahannya HTML dasar itu defaultnya seperti ini. Nggak bisa Anda udak-udak. Kalau mau Anda udak-udak ya belajarlah CSS.
Tapi ya sabar aja ya. Jadi harap bersabar kapan kita pakai CSS. Ini contohnya. Enak kalau misalnya, wah saya punya gambar apa ya? Kalau saya punya gambar kecil gitu, saya ulang enak itu. Maksudnya seperti ini, saya punya gambar apa ya? UPT. Wah, lupa saya tempatnya di mana. Gambar kayaknya tidak ada, lupa saya gitu ya. Jadi biasanya saya cari di mana? Di internet sebuah gambar untuk background saja. Yang kecil-kecil aja biasanya dalam bentuk GIF gitu ya. Apa ini? Oh. Oh, ini bisa. Saya copy aja ya. Saya copy, saya letakkan di folder gambar tadi. Oh, terlalu jauh. Oke, saya paste di sini. Saya ganti nama, rename images gitu aja lah. Yang ada bisa PNG, ada yang bisa GIF. Nah, ini backgroundnya saya jadikan tadi apa namanya? Saya klik images PNG. Nah, sudah ada bantuannya, tinggal klik aja. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh, jadinya seperti ini. Nah, karena dia gambarnya satu, kecil sebenarnya, dia akan diulang, gitu ya. Oke, jadi terserah Anda, nanti mau backgroundnya supaya tidak kelihatan kalau dia terlalu besar gitu ya, jadi diulang. Kalau HTML biasa, jadinya bisa diakalinya seperti ini. Oke, cukup banyak untuk materinya, untuk tag body gitu ya. Kemudian untuk dokumen itu berhubungan sama konten. Contoh di sini kita punya P. P itu apa? Untuk paragraf. Jadi setiap paragraf biasanya diawali dengan tag P. Kemudian kalau mau Anda enter, Anda bisa pakai tag BR atau tag seperti ini. Biasanya ini sudah HTML5. HTML4 itu seperti ini aja cukup. Ini HTML5. Kemudian HR untuk garis horizontal. Kemudian untuk heading ini tulisan besarnya dari heading 1, H1 sampai H6. Nah, ini komen gitu ya. Saya kasih contoh sederhana aja, saya takutnya terlalu panjang gitu ya. Oke, saya kasih tag P, Anda lihat saya tulis P sudah ada bantuannya seperti ini. Nah, ada bantuan juga enaknya kalau menggunakan Visual Code. Kalau Anda nuliskan lorem gini aja, nanti ada otomatis. Nah, kalau Anda enter gitu ya, Anda pilih ada otomatis bahasa planetnya ya. Misalnya bisa dikatakan ini adalah bukan bahasa planet banget. Ini adalah bahasa apa ya, bahasa bla 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 gitu ya, daripada saya nuliskan bahasa planet. Oh, sorry, saya nuliskan bahasa yang nggak jelas, misalnya seperti ini kan nggak jelas. Nah, gitu ya. Nah, ini ada, kita bisa pakai fasilitas dari Visual Code, pakai lorem gitu aja. Oke, saya simpan. Kemudian saya refresh, jadinya seperti ini. Oke. Tulisannya terlalu kecil, Bu. Ya, memang defaultnya seperti itu. Kalau defaultnya mau Anda perbesar, Anda bisa pakai heading. Contoh, selamat datang ini mau saya jadikan heading gitu ya. Oke. Karena sudah ada tulisan selamat datang ya. Nah, Anda tinggal pakai H1 silahkan. H1 ini ukurannya cukup besar. Ini penutupnya jangan lupa, jangan letakkan di sini, jangan langsung enter gitu aja. Kenapa? Kalau Anda jadikan seperti ini, saya yakin tulisan selamat datangnya tidak akan pernah jadi besar. Kenapa? Karena tulisan selamat datangnya di luarnya tag pembuka dan penutupnya H1. Maksudnya ya berarti saya cut saja. Saya letakkan di antara tag ini. Oke, kemudian saya simpan. Saya refresh lagi hasilnya. Refresh. Nah, ini H1. Tadi ini ada apa? H1 sampai H6 ya. Apakah H6 kan semakin besar, Bu? Coba aja. Mari kita coba pakai H6.
Saya ganti pakai H6. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh. Jadi semakin kecil ya. Ternyata H1 itu paling besar ukurannya, sedangkan H6 semakin kecil. H2, H3, H4, H5, H6. Nah, itu ukurannya semakin kecil. Oke. Sekarang saya ganti kembali lagi ke H1. Kemudian lorem ipsumnya gini ya. Bu, lorem ipsumnya agak sedikit besar, Bu. Defaultnya ini berapa ini ya? H5 kalau nggak salah. Berarti agak besar daripada H5 ya, berarti bisa H4, H3, H2 gitu ya. Mau Anda perbesar silahkan. Ya berarti kita contoh pakai H4 gitu ya, contoh aja. Ini paragrafnya, satu baris ini. Kalau nggak kelihatan ke kanan gini ya, waduh terlalu panjang gitu ya, Anda bisa merubah tampilannya. Tampilannya ada klik view, Anda cari toggle word wrap atau Alt Z ini. Oke, nah bisa keluar semua dalam satu layar. Kalau sudah saya Ctrl X. Nah, jadi di dalam tag ada tag bisa seperti ini. Oke ya, saya simpan. Saya refresh. Apakah semakin besar tulisannya? Nih, semakin besar. Ini tadi mengikuti H1 ya. Semakin besar dan menggunakan bold. Bu, nggak pakai bold bagaimana? Nah, jangan menggunakan H1. Sorry, jangan menggunakan perintah heading. Baik H1, H2, H3, H4, H5, atau H6. Kenapa? Mesti defaultnya adalah Times New Roman dan bold. Kalau saya mau pakai yang lain, ya nanti ada yang namanya font. Oke, sambil lain. Nah, ini nanti mau Anda coba silakan. HR itu adalah, ini saya buat horizontal. Biasanya ini digunakan untuk pembatas konten yang agak panjang. Oke ya, saya pakai HR. Ini enter. Oke, penutupnya seperti ini. Sorry. Nah, atributnya cukup untuk HR cukup banyak. Anda lihat aja. Ini atributnya. Align, width, size, no shade, no ya gitu ya. Kemudian warna gitu ya. Bisa Anda kasih warna silahkan. Oke. Align itu apa? Align itu perataan. Biasanya saya gunakan untuk ini paragraf. Oke ya. Anda lihat ini ratanya defaultnya rata kiri semua. Kalau rata kanan kiri biasanya kalau untuk laporan gitu kan seenggaknya rata kanan kiri Bu gitu ya. Dan biasanya untuk website memang biasanya pakai rata kanan kiri. Untuk rata kanan kiri Anda bisa menggunakan align. Nah, untuk rata kanan kiri namanya justify. Silakan mau ditengahkan ya pakai center, mau rata kanan berarti right dan seterusnya. Oke, saya refresh. Ini jadinya rata kanan kiri. Nah, ini adalah HR tadi. HR tanpa atribut jadinya garis hitam ini ya. Oke. Mau kasih warna dan sebagainya silahkan atributnya. Contoh. Color. Saya kasih warna merah. Saya suka sekali warna merah karena eye catching gitu ya. Oke, saya refresh. Nih warnanya merah. Kemudian kalau mau saya tambahkan paragraf baru lagi di dalamnya ya silakan. Anda tambah P aja. Lorem lagi silakan. Nih. Oke ya, saya simpan, saya refresh. Nih. Ini defaultnya. Nah, Bu, tadi Bu Titan menyebutkan bisa enggak pakai ini font yang nggak pakai HR yang tadi pakai heading tadi yang harus wajib bold dan Times New Roman. Bisa, kita bisa pakai atribut tag font. Maaf agak lompat-lompat ya. Tag font atributnya cuma ini aja. Face itu jenis fontnya, color dan sebagainya. Contoh, paragraf tadi ini mau saya kasih font. Satu paragraf kalau mau Anda kasih font. Ini. Jangan lupa penutupnya. Nah, masalahnya penutupnya jangan letakkan di sini karena mau satu paragraf, ini ya. Ctrl X, Anda letakkan sebelumnya penutup paragraf pun enggak apa-apa. Tinggal jenis tulisannya. Misalnya saya mau pakai Arial.
atau Arial Black. Oke, saya simpan. Ini kok bahasa planet apa ini? Ini fungsinya yang nanti salah satunya adalah bootstrap, nih bisa kita gunakan. Nggak apa-apa, bantuan saja. Nah, ini saya refresh. Nah, ini sudah jadi Arial Black atau Arial saja, silahkan. Cuma nanti hurufnya agak besar, Bu, gitu ya. Nah, ada yang namanya font attribute size. Silakan. Nah, kalau tadi satu tuh besar gitu ya, saya coba besar juga satu misal. Saya refresh. Malah kecil. Nah, hati-hati untuk size untuk font dan size-nya heading itu terbalik. Maksudnya terbalik itu kalau heading itu semakin besar angkanya semakin kecil tulisannya gitu ya. Tapi kalau menggunakan tag font semakin besar angkanya ya semakin besar tulisannya. Gitu ya. Nah, maksimal adalah angka 6 kalau nggak salah. Angka 6 atau 7. Kita coba aja 7. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nih. Nah, defaultnya memang menggunakan angkanya 1 sampai 7. Bu, mau 12 poin, mau 14 poin. Nah, itu pakai CSS. Ini default HTML sederhana. Sambil lanjut. Nah, tadi format teks ini kalau mau Anda bold, mau Anda strike, itu maksudnya apa? Italic gitu ya, underline gitu ya. Oke, mau Anda rubah ya silakan. Di sini contoh lorem ipsumnya. Saya pakai yang mana ya? Saya kecilkan aja, enggak usah pakai size. Oke, saya simpan. Saya inginnya nanti supaya kelihatan yang di bold yang mana, yang di italic yang mana, oke. Contoh yang lorem ipsumnya saya jadikan bold, jadinya seperti ini. B, lorem ipsumnya saya letakkan di antaranya. Paste, simpan, refresh. Nih, ini sudah bold. Ada yang mau di underline, italic. Bu, kalau ya underline ya italic ya bold bagaimana? Ya berarti di dalamnya juga saya masukkan tag underline ya. Nih, lorem ipsumnya saya letakkan di antaranya. Oke, saya simpan, saya refresh lagi. Nih, ya bold ya, italic. Oke, dan sebagainya dan sebagainya. Ini mau menambahkan address silahkan. Nah, ini biasanya berhubungan sama inisial. Biasanya ini mungkin Anda pernah membuat atau melihat website yang ada lambang-lambang seperti ini. Ini bagaimana cara membuatnya? Nah, menggunakan entitas karakter. Contoh, paling sederhana adalah tanda spasi. Saya buat paragraf baru aja ya. Nih, misalnya Institut Asia Malang. Nah, mau saya kasih spasi. Agak panjang itu antara Asia dan Malangnya. Kalau di Visual Code, Anda pakai spasi seperti ini, akhirnya yang terjadi adalah tidak terjadi apapun. Kenapa? Yang dikenali adalah spasi pertama. Spasi selanjutnya dia nggak akan dikenali kecuali Anda pakai entitas karakter. Entitas karakter di sini menggunakan untuk spasi pakai NBSP. Nah ini break space ya. Non-breaking space. Oke. Contoh. Saya tambahkan berarti NBSP di sini. NBSP titik koma. Nah, warnanya sudah berubah. Anda kalau mau butuh beberapa spasi ya tinggal copy paste aja ya. Jadi satu spasi ini berapa karakter ini. Oke, saya simpan. Saya refresh. Baru ada jaraknya. Kalau mau Anda tambahkan karakter, copyright, dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa pakai dan copy, dan register, dan trademark gitu ya. Bukan yang lain loh ya. Oke. Kemudian, nah ini tanda lebih besar, lebih kecil, less than, greater than. Ini ya. Oke. Loh, kenapa kok harus ada ini, Bu? Kadang-kadang kita mau menerangkan tag HTML di konten, contoh.
Saya kasih enter ya. Enter itu BR. Oke. Saya masukkan atau sampingnya supaya ada bedanya. Ini adalah tag HTML. Kalau Anda tuliskan seperti ini, ya, dianggap adalah perintah HTML. Ini ya. Saya simpan. Saya refresh. Nih. Tag HTML, tulisan HTML-nya saya perbesar aja ya supaya kelihatan. Nah, tag HTML-nya maunya saya tercetak di sini. Kenapa kok nggak dicetak? Berarti kan HTML itu kalau Anda buat coding nggak sesuai, itu nggak ada tulisan error. Ya, moro-moro apa ya? Jadi nggak tampil gitu aja. Dia nggak cerewet ya. Pokoknya nggak tampil gitu aja. Nah, supaya tampil bagaimana? Ya, ini. Tanda ini Anda ganti pakai tanda entitas karakter. Contoh, less than, tanda titik koma ya. Nah, yang ini saya ganti greater than. GT. Titik koma. Begitu juga untuk penutupnya, Ctrl C, saya letakkan di sini. Menggantikan tanda. Nah, oke. Saya simpan, kemudian saya jalankan. Saya refresh. Nah, ini akhirnya keluar. Oke ya. Jadi kenapa kok entitas karakter kok ada bahasa lu gini aja kok perlu pakai kodenya ya. Nah, ini contohnya. Oke, banyak sekali untuk entitas karakter. Nanti tugasnya Anda bisa lihat saja untuk di Google Class. Jadi tidak saya share di video ya. Oke. Selamat mencoba membuat website sederhana berhubungan dengan teks dengan format-formatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.